Do something today that your future self will thank you for. Kue ubi di atas talam, disajikan bersama es tebu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wanti, Mariah Maisarah, dan Dewi Citra Ardana. Dosen pengampu, Profesor Dr. Andes Mujiono, Wiryotinogo MPD, dan Dr. Reli Handayani MPD. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan topik Maksim Kearifan. Tanpa memperpanjang waktu, baiklah materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang ragam fungsi ilokusi. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang ragam fungsi ilokusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu ilokusi. Tindak ilokusi atau the act of doing something adalah ilmu yang mempelajari maksud tersembunyi atau maksud implisit dalam suatu ujaran. Contoh, kalimat ujian sudah dekat. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi bila diucapkan oleh seorang guru terhadap muridnya, mungkin berfungsi untuk memberikan peringatan agar si lawan tutur atau murid tersebut dapat mempersiapkan diri. Dan bila diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, kalimat tersebut mungkin berfungsi untuk menasehati agar lawan tuturnya tidak hanya berpergian menghabiskan waktu sia-sia. Nah, sekarang teman-teman sudah memegang konsep atau definisi dari ilokusi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penjelasan ragam fungsi ilokusi itu sendiri. Yang pertama adalah kompetitif atau bersaing. Fungsi kompetitif adalah tuturan yang tidak bertata krama. Misalnya, meminta pinjaman dengan nada memaksa, sehingga di sini melibatkan sopan santun. Tujuan ilokusi bersama dengan tujuan sosial. Pada ilokusi yang berfungsi kompetitif ini, sopan santun mempunyai sifat negatif dan tujuannya mengurangi ketidakharmonisan. Misalnya, memerintah, meminta, menuntut, dan mengemis. Yang selanjutnya adalah menyenangkan atau konvivial. Fungsi konvivial atau menyenangkan adalah tuturan yang bertata krama. Tujuan ilokusi sejalan dengan tujuan sosial. Pada fungsi ini, sopan santun lebih positif bentuknya dan bertujuan mencari kesempatan untuk beramah tamah. Misalnya, menawarkan sesuatu, mengajak atau mengundang seseorang, menyapa, mengucapkan terima kasih, dan mengucapkan selamat. Yang selanjutnya adalah kolaboratif atau kerjasama. Fungsi kerjasama adalah tidak melibatkan sopan santun, karena pada fungsi ini, sopan santun tidak relevan. Tujuan ilokusinya tidak melibatkan tujuan sosial. Misalnya, menyatakan, melaporkan, mengumumkan, dan mengajarkan. Dan yang terakhir adalah konfliktif atau bertentangan. Fungsi bertentangan tidak mengandung unsur sopan santun sama sekali, karena fungsi ini pada dasarnya bertujuan menimbulkan kemarahan. Tujuan ilokusi bertentangan dengan tujuan sosial, misalnya mengancam, menuduh, menyumpahi, dan memarahi. Di antara 4 jenis ilokusi ini, jenis yang melibatkan sopan santun ialah jenis pertama dan kedua. Dan fungsi ilokusi ketiga tidak melibatkan sopan santun, karena pada fungsi ini sopan santun tidak relevan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan fungsi keempat, yaitu bertentangan, unsur sopan santunnya tidak ada sama sekali, karena fungsi ini pada dasarnya bertujuan menimbulkan kemarahan. Baiklah, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mariah Maisarah dan Dewi Citra Ardana. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mariah Maisarah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai kategori Shirley dan kearifan. Klasifikasi tindakan ilokusi yang dibuat oleh Shirley didasarkan pada berbagai kriteria-kriteria. Secara garis besar, kategori-kategori Shirley ialah sebagai berikut. Yang pertama ada asertif. Pada ilokusi ini, N terikat pada kebenaran proposisi yang diungkapkan. Misalnya, menyatakan, mengusulkan, membuat, mengeluh, mengemukakan pendapat, dan melaporkan. Dari segi sopan santun, ilokusi-ilokusi ini cenderung netral, yakni mereka termasuk kategori bekerja sama. Tetapi ada beberapa pengecualian, misalnya membual. Membual ini biasanya dianggap tidak sopan. Dari segi semantik, ilokusi asertif bersifat proposisional. Yang kedua, ada direktif. Ilokusi ini bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh petutur. Misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Jenis ilokusi ini sering dapat dimasukkan ke dalam kategori kompetitif. Karena itu mencakup juga kategori-kategori ilokusi yang membutuhkan sopan santun negatif. Namun di pihak lain terdapat juga beberapa ilokusi direktif, seperti mengundang, yang secara intrinsik memang sopan. 3. Komisif. Pada ilokusi ini, N terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan, menawarkan, dan berkaul. Jenis ilokusi ini cenderung berfungsi menyenangkan dan kurang bersifat kompetitif karena tidak mengacu pada kepentingan penutur, tetapi pada kepentingan petutur. Yang keempat ada ekspresif. Fungsi ilokusi ini ialah mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucap belasungkawa, dan sebagainya. Yang terakhir ada deklarasi. Berhasilnya pelaksanaan ilokusi ini akan mengakibatkan adanya kesesuaian antara isi proposisi dengan realitas. Misalnya mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan atau membuang, mengangkat dalam artian mengangkat pegawai, dan sebagainya. Shirley mengatakan bahwa tindakan-tindakan ini merupakan kategori tindak ujar yang sangat khusus, karena tindakan-tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang dalam sebuah kerangka acuan kelembagaan diberi wewenang untuk melakukannya. Contoh klasik ialah hakim yang menjatuhkan hukuman pada pelanggar undang-undang, pendeta yang membaptis bayi, pejabat yang memberi nama pada sebuah kapal baru, dan sebagainya. Sebagai suatu tindakan kelembagaan, tindakan-tindakan tersebut hampir tidak melibatkan faktor sopan santun. Misalnya, walaupun menjatuhkan hukuman itu bukan suatu pekerjaan yang menyenangkan, namun hakim berwenang melakukannya. Karena itu, ia tidak dapat dikatakan menjatuhkan hukuman dengan tidak sopan. Sopan santun juga tidak gayut dengan ilokusi deklarasi karena jenis ilokusi ini tidak mempunyai petutur seperti yang dimiliki oleh wacana pribadi. Kearifan. Pada dasarnya, sopan santun bersifat asimetris. Artinya, tuturan yang sopan bagi T atau pihak ketiga bukan tuturan yang sopan bagi N, dan begitu juga sebaliknya. Maksim kearifan mengatur dua jenis ilokusi Shirley, yaitu ilokusi direktif dan ilokusi komisif. Isi proporsional ilokusi ini mengacu pada tindakan yang akan dilaksanakan oleh penutur atau oleh petutur. Tindakan ini dapat disebut A dan dapat dinilai berdasarkan anggapan N apakah tindakan tersebut menguntungkan atau merugikan N. Misalnya, you will peel those potatoes, kamu mengupas kentang itu, dan sebagainya dapat diperingatkan pada sebuah skala untung rugi. Maksim kearifan memiliki dua segi, yaitu segi negatif. Buatlah kerugian T sekecil mungkin, dan kedua, segi positif, buatlah keuntungan T sebesar mungkin.
Segi yang kedua, segi positif tidak begitu penting, tetapi merupakan akibat yang wajar dari segi pertama. Ini berarti, sebagai contoh, bahwa bila N mengusulkan suatu tindakan yang menguntungkan T, N harus mengarahkan ilokusi ke suatu hasil yang positif dengan cara membatasi kesempatan T untuk mengatakan tidak. Jadi, sebuah imperatif yang tidak memberi kesempatan kepada T untuk mengatakan tidak merupakan suatu cara yang sopan dan positif untuk mengungkapkan tawaran. Misalnya, help yourself, ambil sendiri, have another sandwich, ambillah sepotong lagi, dan sebagainya. Bias positif ini bahkan dapat ditambahkan dengan tekanan nada yang persuasif. Do you have another sandwich? You must have another sandwich. Kamu harus ambil sepotong lagi. Dalam hal ini, bentuk yang lebih tak langsung pada kalimat would you mind having another sandwich? Apakah Anda keberatan mengambil sepotong lagi? Malah menjadi lebih tidak sopan daripada bentuk yang paling langsung. Pada kalimat ini, would memberi kesan seakan-akan dengan mengambil dan makan roti tersebut, T berbaik hati pada N, karena mungkin roti itu basi dan tidak enak dimakan. Alasan untuk memutarbalik strategi-strategi sopan santun dalam ilokusi-ilokusi impositif dan komisif agaknya cukup jelas dan berkaitan dengan asimetri sopan santun, keyakinan yang sopan, yang diungkapkan dengan kuat sekali oleh seorang pemeran serta harus diimbangi oleh pengungkapan keyakinan tak sopan yang lemah oleh pemeran serta yang lain. Jadi dengan menambah derajat kesopanan pada sebuah tawaran, penutur mengantisipasi dan membalas sopan santun negatif yang diungkapkan oleh petutur atau penerima tawaran. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi Citra Ardana. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Citra Ardana, NIM A1B1191014. Sebelumnya tadi udah dijelaskan oleh dua rekan saya mengenai ragam fungsi ilokusi dan maksim kearifan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pragmatik. Ada yang tahu apa itu skala pragmatik? Skala pragmatik adalah rentangan tingkatan untuk menentukan kesantunan suatu tuturan. Semakin tinggi tingkatan di dalam skala kesantunan, maka semakin santunlah suatu tuturannya. Terdapat 3 macam skala yang dapat digunakan untuk mengukur kesantunan suatu tuturan dan juga derajat kearifan yang sesuai untuk suatu situasi percakapan tertentu. Skala-skala tersebut adalah yang pertama adalah skala untung rugi, yang kedua skala kemanasukaan, yang ketiga skala ketaklangsungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari skala-skala pragmatik tersebut. Yang pertama yaitu skala untung rugi. Maksud dari skala ini adalah skala ini diperkirakan keuntungan ataupun kerugian tindakan T bagi N ataupun bagi T. Skala untung rugi sebetulnya juga terdiri dari 2 skala yang berbeda, yaitu untung rugi bagi N dan untung rugi bagi T. Pada umumnya, keberagaman kedua skala ini saling bergantungan, tetapi juga keberagaman skala yang satu terjadi terlepas dari keberagaman skala yang lain. Misalnya, N mengusulkan suatu tindakan yang menurut perkiraan N akan merugikan dirinya, tetapi menguntungkan bagi T. Selanjutnya, skala yang kedua, ada skala kemanasukaan. Skala kemanasukaan adalah skala yang mengurut ilokusi-ilokusi menurut jumlah pilihan yang diberikan oleh N kepada T. Skala pilihan menunjukkan kepada banyak ataupun sedikitnya pilihan option yang disampaikan penutur terhadap mitra tutur. Yang ketiga, ada skala ketaklangsungan. Dari sudut pandang N, skala ini mengurut ilokusi-ilokusi menurut panjang jalan yang menghubungkan tindakan ilokusi dengan tujuan ilokusi, sesuai dengan analisis cara untuk mencapai sebuah tujuan. Skala ketaklangsungan dirumuskan dari sudut pandang T dengan menjelaskan ataupun menyesuaikan panjangnya jalan inferensial yang dibutuhkan oleh makna untuk sampai ke daya. Karena ada 2 skala ketaklangsungan, satu untuk penutur dan satunya lagi untuk petutur. Namun, kedua skala ini banyak kesepadanannya. Karena strategi T untuk menginterpretasi merupakan rekonstruksi langkah demi langkah membahas ketidaklangsungan. Karena biasanya sudut pandang N tidak perlu dibedakan dengan sudut pandang T. Jadi semakin tuturan yang disampaikan bersifat tidak langsung, maka tuturan yang dianggap
akan santun. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Thanks and jazakumullah khairan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.